Selamat pagi, Miss. Selamat pagi, Nana. Selamat pagi semuanya. Ada Kristo, Gebi, Verena. Selalu ya, Eren, Fania. Kalian anak-anak yang hebat, selalu tepat waktu kalau join pelajaran ya, pinter. Halo Verena, tadi siapa? Pelajaran sebelumnya Davin ikut nggak tadi? Davin? Enggak ngelihat, Miss. Halo Rafael, good morning. Nico, good morning. Ada Dea juga udah join. Masih 9 anak ya. Kita tunggu sampai 15 ya nak ya. Kalau sudah 15 nggak apa-apa, kita sudah mulai. Karena kalau jam di tengah gini kita nggak bisa nunggu lama ya, karena ada jam pelajaran berikutnya lagi gitu ya. Kalau jam terakhir nggak apa-apa, kita agak lama ya, nanti join lagi juga bisa karena jam terakhir. Kalau jam di tengah nggak bisa lama-lama karena nanti ada jam berikutnya, ada materi pelajaran yang lain gitu ya. Halo, good morning Nathan, Abel, Hani, ya. Good morning. Good morning. Halo Hani. Halo, Miss. Hai. Udah 12.3 lagi. Buku penanya disiapkan ya sayang ya. Selain nanti kita membahas latihan soal dari share screen-nya Mem Elis, juga kita lihat yang ada di buku ya. Nanti ini, bentar ya, Mem Elis share dulu. Udah selesai. Iya betul. Langsung terima kasih. Cepet ya. Share screen-nya Memeli sudah sampai ya. Halo, Miss Alice. Hai. Halo Kok sayang. langsung terima kasih? Aku terlambat apa gimana? Iya terlambat. Belum, baru mulai kok. Baru mulai saya. Sengaja Memelis langsung tulis terima kasih. Jadi kita langsung selesai gitu. Tapi kok terima kasih gitu? Udah, Kenapa harus di frame dulu? Biar kita langsung selesai gitu. Ayo sambil menunggu teman yang lain kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya yang mimpin doa. Ayo saya. Oke, jangan lupa Tuhan memudahkan aku bersama. Kita mau belajar, semua gak usah kuis. Mamaku agak keras. Gak usah saya nih, soalnya mamaku keras ya. Sorry. Oke. Oh ya udah. Sudah berdoa, kita diputuskan sama dia. Nanti lain kali nggak apa-apa kalau sudah mulai harus dilanjutkan ya sayang ya. Kalau sudah mulai gitu ya. Ya wes, oke. Sama Roland kadang aku bersama. Ya Tuhan, kita mau belajar
belajar. Semoga kita bisa belajar dengan baik dan corona cepat selesai ya Tuhan. Semoga kita bisa belajar besok ya Tuhan, besok lagi. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Oke. Thank you, Sae. Langsung Sorry, ada lagi. suara-suara dikit. Ya, langsung di-mute lagi, sayang. Dah, pinter ya. Wah, kita manfaatkan ini ya waktunya ya, karena kayaknya ini stabil banget sinyalnya, lancar banget ya. Kita manfaatkan yuk supaya nanti pas ada kira-kira ada trouble-nya lagi kita sudah selesai. Gitu ya. Kalian boleh menulis, boleh juga enggak ya, karena nanti file ini akan Mem Elis kirim ke GC nanti. Ya. Kalian fokus aja, Mem Elis minta kalian fokus mendengarkan ya. Kalaupun mau sambil nulis tapi tetap sambil mendengarkan ya. Kalau tidak menulis juga nggak apa-apa. Nanti file ini akan Mem Elis kirim ya, nggak usah khawatir. Nih. Ya. Latihan soal PPKN tema 6 ya. Ini rangkumannya ya, kurang lebih soalnya, kurang lebih soal untuk materi tema 6 tentang energi dan perubahannya, kemudian sumber energi itu seperti ini ya, seperti ini, kurang lebih seperti itu soalnya gitu ya. Hanya beberapa soal tetapi sudah mencakup semua di dalam situ. Soal yang pertama perhatikan ya, sikap kita yang baik terhadap sumber energi yang ada adalah bagaimana ya, sikap kita ya terhadap energi. Ya, sikap yang baik terhadap energi yaitu menghemat penggunaannya. Ya, bisa juga dijawab menggunakannya dengan bijak, boleh juga dibenarkan. Menggunakannya dengan bertanggung jawab. Apa saya? Miss kok nggak kelihatan? Hah? Miss Vela? Nah, udah. Tadi Missnya nggak kelihatan. Oh, udah, jangan dipotong dulu ya nak ya. Oke, ya Mem Elis ulangi ya, sikap yang baik terhadap sumber energi ya, terhadap energi yang ada ya, jawabannya bisa penggunaannya hemat, kemudian penggunaannya dengan bijak, bisa juga dengan penggunaannya dengan bertanggung jawab. Nah, tuh bisa ya. Nanti kalau jawabannya itu tiga-tiganya pasti betul. Ya. Kemudian apa sih manfaat dari menghemat energi itu? Ya, manfaatnya apa sih jika kita menggunakan energi dengan hemat? Ya, apa manfaatnya? Yang pertama ini, energi tersebut tidak cepat habis, ya, tidak mudah habis. Kemudian kita dapat menggunakannya dalam waktu yang lama, jangka waktu yang lama ya, seperti yang minggu lalu Mem Elis sampaikan. Ya, apa manfaatnya kalau kita hemat? Oh, manfaatnya yang pertama ya, kita yang jelas energi itu tidak mudah habis. Ya, itu yang pertama. Kemudian kita dapat menggunakannya lama, dalam jangka waktu yang lama. Kemudian orang-orang yang ada di kehidupan setelah kita juga bisa menikmati. Misalnya mungkin anak-anak kita, cucu kita, generasi yang setelah kita itu masih bisa menikmati energi tersebut. Gitu. Kemudian kita bisa menggunakannya kapanpun dan dimanapun. Ya, tetapi dengan bertanggung jawab. Ya, manfaat yang lain juga apa? Misalnya kamu menjawab, iya, untuk keperluan bersama, bahwa orang lain pun memanfaatkan atau menggunakan energi tersebut. Nah, tuh. Jadi jawabannya bermacam-macam. Bisa, ya. Yang pertama tadi, apa sih manfaat menghemat energi? Energi tidak cepat habis, kita dapat menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, kemudian kita bisa menggunakannya kapanpun dan dimanapun. Ya, kalimat yang terakhir ini dipahami bahwa kapanpun dan dimanapun, tetapi dengan bertanggung jawab.
Ya di sekolah ya bisa, di rumah bisa, di masyarakat bisa, di jalan bisa, di tempat umum, di fasilitas umum bisa. Kita bisa menggunakan energi apapun, energi air, listrik, angin, matahari dan sebagainya. Ya, tetapi dengan bertanggung jawab, dengan bijak. Gitu. Bijak itu maksudnya seperlunya, secukupnya. Nah, tuh ya, kata seperlunya atau secukupnya. Kalau kita perlu banget ya kita pakai. Kalau kita tidak perlu ya jangan dipakai. Gitu ya. Oke. Itu manfaat dari menghemat. Ya, nanti kalau ditanya, jelaskan manfaat menghemat energi. Nah, misalnya ya, Mem Elis mau beritahu dulu. Misalnya ini pertanyaannya ya, Mem Elis blog. Misalnya nih pertanyaannya. Jelaskan manfaat energi. Lalu ditulislah belakangnya di sini. Jawaban yang lengkap. Nah, misalnya dengan jawaban lengkap. Berarti jawaban lengkap berarti menulisnya seperti ini. Ya. Manfaat menghemat energi adalah titik-titik. Nah, menulisnya seperti ini dia. Manfaat menghemat energi adalah jawaban yang di atas ditulis. Ya, manfaat menghemat energi adalah energi tidak cepat habis, kita dapat menggunakannya dalam jangka waktu yang lama, kita bisa menggunakannya kapanpun dan dimanapun secara bertanggung jawab. Nah itu, kalau diminta menuliskan jawaban yang lengkap. Seperti itu ya nak ya. Jadi jawabannya itu harus menulis lagi kata kalimat pertanyaan, hanya mengurangi kata tanya dalam kalimat pertanyaan. Gitu ya, ini Mem Elis. Oke. Sampai di sini paham ya? Menulis jawaban lengkap paham ya? Oke. Nana benar, paham? Mengangguk-angguk itu atau mendengar musik Nana? Beneran paham ya? Fania paham? Paham, Miss. Rafael? Halo. Paham ya nak ya? Kalia, Karisa, Dea, Biona, Marcel, semoga kalian benar-benar. Oke, Nathan, Abel, paham ya nak ya? Oke. Paham, Miss. Nanti kalau disuruh Mem Elis tulis dengan jawaban lengkap. Nah, diingat-ingat ya caranya menulis jawaban lengkap bagaimana. Waktu PH yang tema 5 itu ada kemarin dan Mem Elis sudah menjelaskan ya. Ada jawabannya di PH tersebut. Nanti bisa belajar lagi. Nah, ini sekarang pertanyaan selanjutnya. Contoh perilaku menghemat energi. Nah, ini sekarang contohnya. Ya, contohnya ini kita kemarin sudah bahas banget nih ya. Contoh perilaku menghemat energi. Yang pertama, menggunakan listrik dan air seperlunya. Seperlunya itu bagaimana, Miss? Ya, seperlunya tadi ya. Berarti kalau siang hari lampu misalnya tidak dibutuhkan, tidak perlu ya jangan dinyalakan. Ya, televisi tidak mau dilihat, tidak mau ditonton, ya sudah jangan dinyalakan, dimatikan. Kemudian air, bagaimana air, Mem? Ini kita sudah pernah ya. Ya, misalnya mau menyiram tanaman, ya sudah menggunakan air cucian beras misalnya gitu. Ma, air cucian beras kalau Mama mau masak jangan dibuang ya. Untuk apa? Abel atau Gaby untuk apa? Untuk menyiram tanaman loh, Ma, supaya hemat air. Gitu ya kan? Jadi menghemat air contohnya menggunakan air cucian beras untuk menyiram tanaman. Kemudian saat menggosok gigi, kita sedang menggosok gigi, keran airnya dimatikan. Kemudian saat mencuci piring juga, jika kita masih menggunakan sabun, cuci menggunakan sabun, keran airnya dimatikan dulu. Begitu dibilas baru dinyalakan.
gitu. Kemudian misalnya di kamar mandi kalian ada bak mandinya, jika sudah penuh ya harus sudah matikan, jangan dibiarkan terus nyala padahal sudah penuh gitu ya. Salah satu contoh lain juga menyiram tanaman, misalnya menggunakan air keran, tidak menggunakan selang ya, tapi menggunakan ceret untuk menyiram, itu ada. Nah itu benar-benar fokus hanya untuk di pohon tersebut, di tanaman tersebut, tidak buang-buang kemana-mana gitu kalau pakai selang ya. Itu banyak lagi contoh yang lain ya. Menggunakan kendaraan umum ya, kemarin terakhir ini pelajaran ini ya di subtema 4 ya kan. Mengapa kita menggunakan kendaraan umum kok dibilang hemat, Mem? Iya, karena selain hemat bahan bakar, kan bayangkan aja naik orang banyak dalam satu mobil, ya bahan bakarnya hanya sekali ngisi, tetapi yang menggunakan banyak orang. Coba kalau mobil sendiri-sendiri, anggap aja kelas 3A misalnya ya, kelas 3A mau sinau wisata, menggunakan mobil sendiri-sendiri. Gaby pakai mobil sendiri, Nathan sendiri, Marcel sendiri, Abel sendiri, Rafael sendiri, Aaron, semuanya. Mem Elis juga berangkat sendiri. Berapa mobil yang kita gunakan, berapa bahan bakar yang kita beli, ya kan? Nah, tapi kalau cuma pakai satu mobil, tapi mobil besar bis, nah akhirnya hanya satu kali kita membeli bahan bakar, hanya untuk satu kendaraan, tapi bisa dimanfaatkan oleh orang banyak. Ya, kemudian manfaat yang lain dari perilaku menghemat dari menggunakan kendaraan umum adalah mengurangi polusi udara. Ya, mengurangi polusi udara iya. Kemudian yang ketiga adalah mengurangi kemacetan. Gitu ya, mengurangi kemacetan karena kendaraan tidak banyak di jalan. Gitu ya. Nanti kalau ditanya Mem Elis, jelaskan mengapa menggunakan kendaraan umum dikatakan hemat energi. Nah, tuh itu bisa tiga-tiganya dijelaskan. 1, menghemat bahan bakar. 2, mengurangi polusi udara. Yang ketiga, mengurangi kemacetan. Seperti itu. Kalau ada soal gitu gampang ya? Gampang atau sulit? Gampang. Gampang. Diinget-inget loh ya. Memang nggak nulis itu contoh lain. Diinget-inget. Itu kayaknya ada nanti di soal. Kayaknya ya. Kemudian berjalan kaki atau bersepeda ya, bersepeda pancal maksudnya ya sayang ya. Jalan kaki ini sudah kita contohkan, misalnya disuruh mama pergi ke tetangga sebelah, atau misalnya tempat yang kita tuju itu sangat dekat, ya sudah jalan kaki aja, nggak usah pakai sepeda motor atau pakai mobil. Kemudian bermain menggunakan permainan tradisional, ya kan? Main kelereng, main cublak-cublak suweng, kemudian main engkle dan lain-lain. Itu kan tidak menggunakan energi listrik mainnya, ya kan? Alat-alat permainannya sederhana, ya. Jadi tidak menggunakan energi listrik di situ, ya. Jadi kita manfaat lainnya kemarin sudah Mem Elis jelaskan ini ya. Manfaat lain untuk kalau bermain permainan tradisional adalah kita apa? Badan sehat karena bergerak, ya. Termasuk olahraga, bergerak. Coba kalau kita ini megang HP gadget nih, ya diem aja kan, nggak mungkin kita sambil lari sana lari sini, enggak kan? Hanya diem megangi HP. Ya kan? Selain mata kita rusak, kita juga capek. Duduk terus gitu ya. Bermain permainan tradisional selain menghemat energi juga menjadi badan sehat. Ya, menggunakan energi alternatif misalnya ya, energi alternatif kita tahu ya, matahari, angin, air. Ya, contohnya misalnya membuka jendela rumah kalau siang hari. Nah, itu sudah energi alternatif ada 2 yang masuk. Ya, cahaya sinar matahari masuk, tidak menggunakan lampu. Angin juga masuk, tidak perlu menggunakan AC atau kipas angin. Banyak sekali ya, Nak ya. Contoh perilaku menghemat energi ini, ya.
banyak contoh-contoh lain ya, misal sudah disampaikan Melis waktu pelajaran juga ya. Nih, bagaimana hak kita terhadap energi? Nah, bagaimana hak kita? Ya, hak dan kewajiban kita dalam menggunakan energi. Yang pertama, menggunakannya dengan bebas dan bertanggung jawab. Nah, menggunakannya secara bebas, ya. Melis tambahin kapan dan di mana saja. Apa sayang? Misal screen-nya Miss kok nggak ada. Apa sih saya nggak dengar, Mem? Share screen-nya Miss. Nggak kelihatan? Heeh. Oh, nggak kelihatan? Wah. Kelihatan kok, Miss. Aku nggak kelihatan. Oh, Kayaknya Miss yang kelihatan. oh, punyanya saya karena sinyal kali saya. Karena sinyal kali ya sayang ya. Oke, Miss, ya. Alden tadi mau izin ke kamar mandi, Alden. Udah selesai Miss. Boleh. Udah. Boleh, boleh nak. Perhatikan hak kita terhadap energi ya. Kemarin kan kita sudah bilang ya, kita mempunyai hak terhadap energi. Lalu kita juga mempunyai kewajiban terhadap energi itu. Ya, yang ini adalah membicarakan hak apa sih hak kita terhadap energi? Yo, hak kita terhadap energi adalah kita menggunakannya secara bebas kapan dan di mana saja, tetapi dengan bertanggung jawab. Bebas itu maksudnya kita bisa menggunakannya dimanapun, ya kan? Kapan? Bebas kapan saja, mau pakai malam, mau pakai siang, pagi, sore bisa. Lalu di mana aja? Ya di jalan, kita menikmati fasilitas penerangan lampu misalnya. Ya, kemudian di tempat umum misalnya menggunakan air di toilet umum misalnya. Ya, atau misalnya ke mall dan lain-lain. Kan bisa. Coba bayang, kita kalau ke mall, ke PTC, kalau mau ke toilet nanti bawa air dari rumah ya. Kan nggak ada begitu. Nggak pernah kan? Ya, tapi kita bisa menikmati fasilitas yang ada di sana. Salah satunya adalah energi, air misalnya gitu. Jadi ini menggunakannya bebas, kapan dan di mana saja. Ya. Oke, tapi dengan bertanggung jawab. Bertanggung jawabnya adalah seperlunya. Ya. Oh, Mem Elis lo bilang, Mak, kalau kita ke jalan-jalan ke mall, ke PTC boleh kok. Tapi katanya menggunakan secara bebas kapan di mana saja. Tapi dengan bertanggung jawab memakainya yang penting. Iya, bertanggung jawab. Maksudnya tadi itu, ya, tidak menggunakannya buang-buang. Ya, bertanggung jawab, tidak buang-buang. Seperlunya, bertanggung jawab itu seperlunya. Kalau penting. Iya kan? Oh. Iya kan dari tadi kan Memelis bilang begitu, ya bertanggung jawab bebas, maksudnya waktunya, lalu tempatnya itu bebas di mana aja, tetapi dengan bertanggung jawab. Ya, nanti saya bilang begini ke Mama kalau ke mall, "Mah, kata Memelis bebas kok, pakai kalau kita ke mall yuk pakai air sebebasnya. Nanti kalau kita keluar dari toilet kerannya nggak usah dimatikan mah, biarin aja airnya mengalir." Nggak begitu. Ini ada kata dengan bertanggung jawab. Jangan lupa ya. Tapi di PTC itu nggak ada kerannya, dia itu otomatis. Iya, contoh saya. Kan ada itu tempat cuci tangan yang airnya mengalir. Misal ada keran yang seperti kita di depan itu, ada keran yang memang kalau disentuh baru keluar airnya. Ya kan? Tidak disentuh ya mati sendiri. Ada keran yang kalau tidak diputer ya tidak keluar. Lalu kalau lupa nggak dibalikkan lagi. Terus ya ada yang banyak PTC itu ada yang dipencet sama dibuka ke atas. Contoh ya. Oke. Harus ngomongin PTC lah. Itu contoh. Maksudnya Mem, nanti kalau kalian, ini kan bukan di rumahku, kalau di tempat lain nggak apa-apa wes, atau di sekolah wes, di sekolah, contoh di sekolah. Ini kan di sekolah, nanti kalau bayar airnya banyak ya sekolah yang bayar lah, gitu. Biarin aja kalau habis dari cuci tangan di belakang, biarin aja nyala airnya. Nah, itu namanya tidak bertanggung jawab, gitu ya nak ya. Jadi boleh bebas memakai, tetapi bertanggung jawab. Maksudnya seperlunya.
Ya, memang ulang-ulang itu seperlunya. Oke. Sampai di sini paham tentang hak? Halo. Kalian, Evelyn, Paham nih. ya. Halo. Paham ya, Nak ya? Oke. Paham ya? Ya, Kristo. Mem Elis nggak dengar suara Kristo mana ya? Oh ini, paham ya Kristo? Niko, Gaby, paham ya? Oke deh. Ah, pinter. Ini yang nggak join Keanu ya sayang ya? Keanu, kemudian Davin, ya betul. Yang nggak tahu kenapa dia nggak join. Di waktu pelajaran Mandarin itu Davin ada di itu Saya Mandarin. lagi nonton anime deh. Waktu Mandarin aja. Hari Selasa berarti ya. Padahal Memeli sudah WA juga. Nggak apa-apa ya. Nanti dia lihat recordingnya. Kita lanjut. Kalau sudah hak berarti ada kewajiban. Nah, betul kan? Kalau sudah berbicara hak berarti ada kewajibannya. Apa sih kewajiban kita terhadap energi itu? Nah, nih ya, kewajiban kita terhadap energi maupun benda-benda yang ada di sekitar kita, yaitu ini. Oh, suara siapa itu? Saya di mute. Oh sorry. Sorry. Jangan lupa ya, sayang. Kewajiban kita terhadap energi yaitu menjaga, merawat, dan menggunakannya dengan bijak. Nah, menjaga dan merawat ini barang-barang yang ada di sekitar kita ya. Misalnya barang-barang yang penggunaannya menggunakan energi. Ya kan? Misalnya kalau kemarin itu ya, contoh lampu belajar. Ya kan, kita punya hak meminta kepada orang tua. Ya, punya hak, lalu orang tua punya kewajiban untuk memberikan ya, karena memenuhi kebutuhan anaknya ya, memberikan lampu belajar. Lalu terhadap benda tersebut apa kewajiban kita ya, kita memang punya hak untuk meminta, lalu apa kewajiban kita terhadap barang tersebut ya, kewajibannya itu adalah menjaga dan merawatnya, menggunakannya dengan bijak, dengan seperlunya. Ya, kalau lampu belajar berarti ya saat belajar kita gunakan. Kalau tidak sedang belajar ya dimatikan. Ya kan? Ma, aku itu karena sekolah online loh, ma aku itu butuh HP. Butuh ya kan? Butuh HP karena gara-gara corona ini sekolahnya kita menggunakan Cuma ada laptop. iya, ada laptop, ada HP ya kan? Nah, boleh karena memang kita punya kebutuhan ya ini ya, kebutuhan. Nanti jangan bilang mama, kata Memelis aku boleh minta HP ke mama. Oh, kalian ya. Jadi kebutuhan, kan kebutuhan saat ini ya, karena masa pandemi jadi kita butuh yang namanya HP dan HP lah untuk anak-anak ya, jangan laptop. Nanti minta beli lagi. Gitu ya. Lalu karena mama sama papa merasa, oh iya ya, kami punya kewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak-anak. Memang ini sangat penting. Ya sudah sayang, nanti mama belikan. Nah, kalau sudah belikan, kita sudah mendapat nih hak kita, ya hak dari orang tua. Kita dibelikan fasilitas untuk kita belajar. Lalu apa kewajiban kita terhadap benda tersebut? Ya, menggunakannya dengan bijak. Wah, begitu dapat HP, waduh, mama kan kerja, papa kan kerja, tidak melihat saya nih menggunakan HP. Sudah, ngapain join Zoom-nya Mem Elis? Main game aja bagus. Gitu ya. Itu penggunaan yang bijak. Halo. Menggunakan HP dengan untuk main game itu penggunaan yang bijak? Enggak, ya. Tidak. Tapi pasti teman-teman juga melakukan itu. Iya, ya. Jangan karena mama atau papa nggak melihat saat kamu belajar, ya jangan begitu. Itu namanya tidak bertanggung jawab, tidak kasihan atau tidak melaksanakan tugas dan kewajiban dengan baik. Ya, kita merawatlah benda tersebut. Ya, kalau tidak perlu ya sudah jangan dipakai, jangan digunakan, disimpan. Ya, namanya HP
atau laptop kayak punya Mem Elis nih. Ya, kalau Mem Elis tidak butuh, Mem Elis diamkan supaya dia tidak rusak. Kayak gitu. Dirawat dengan baik. Takut banget kalau rusak kayak gitu. Tapi bukan gitu caranya, sama aja itu. Lama-lama maksudnya? juga rusak. Laptopnya diistirahatkan supaya gak rusak dan kecapean. Agak kecapean. Tapi Maksudnya itu malah jadi bikin rusak itu maksudnya kalau sedang tidak digunakan ya jangan dinyalakan, biar diem aja, dia istirahat gitu. Itu contoh ya nak ya. Jadi apa kewajiban disimpan terhadap barang? terus nanti rusak. Bukan kalau dalam waktu lama, sebentar ya. Kewajiban kita terhadap benda atau terhadap energi yang ada di sekitar kita adalah menjaga dan merawatnya, kemudian menggunakannya dengan bijak dan seperlunya. Itu kewajiban ya, beda hak dan kewajiban tadi. Kita lanjut, waktunya tinggal 9 menit. Hak dan kewajiban dalam menggunakan energi harus dilakukan secara seimbang. Ya, ini juga seimbang. Apa sih seimbang? Kemarin Mem Elis bilang. Hah? Siapa yang bisa membantu menjelaskan? Apa sih Mem Elis kemarin bilang seimbang antara melaksanakan hak dan kewajiban itu harus seimbang. Melakukannya seimbang, apa maksudnya? Seri. Siapa yang bisa membantu Mem? Adil. Pintar. Apalagi? Sama ya, sama, adil, gitu ya. Seimbang maksudnya berjalan bersama-sama. Tidak hanya mau meminta hak tapi kewajibannya tidak mau dijalankan. Sudah dibelikan sama mama lalu dibiarkan. Tidak dirawat. Nah, itu namanya tidak seimbang. Seimbang maksudnya kita sudah mendapatkan hak kita, lalu harus menjalankan kewajibannya, menjaganya dengan baik. Itu ya. Atau kalau kita sudah menjalankan kewajiban kita baru meminta hak kita. Sama-sama dilakukan. Tidak boleh hanya maunya satu aja. Ya sudah, aku maunya hakku aja lah. Kewajiban tidak aku lakukan, biarin aja. Nah, tidak seperti itu. Ya, nih. Hak dan kewajiban dalam menggunakan energi harus dilakukan seimbang agar apa? Energi yang ada tidak cepat habis dan kita bisa menggunakannya dalam waktu yang lama. Ya, kemudian kemarin juga tambah itu sama Mem Elis, ya, agar orang lain juga dapat menikmati energi tersebut dengan adil, gitu ya, karena kita menggunakannya dengan adil, dengan sama rata dengan siapapun ya, tidak egois. Aku aja lah yang menggunakan energi, orang lain nggak usah. Nah itu enggak ya. Hak dan kewajiban dalam menggunakan energi dilakukan secara seimbang agar energi satu tidak habis, kemudian penggunaannya dalam waktu lama, dan orang lain juga menikmati energi tersebut dengan adil. Ya, berbagi. Ini ya. Kemudian, loh, kok kemudian Selesai. terima kasih. Selesai tadi. Selesai. Ya, sudah selesai. Oke, kalau begitu Mem Elis stop share. Masih ada waktu 5 menit. Ayo. Mem Elis beri kesempatan bertanya. Berdoa dan bertanya. Waktu berdoa. Ini siapa ini? Nathan mau bertanya. Mau tanya apa Nathan? Enggak mau tanya. Oh, enggak bertanya. Jadi itu Nathan mau bilang sekarang Join lagi. Nathan mau tanya join lagi? enggak. Oh, enggak. Enggak, Nathan ya. Apa ya? Enggak join lagi kok sayang. Ya, kita enggak usah join Bukan kan. kayak
Oh enggak, mau Kan tanya nggak apa? mau bilang join lagi. Tapi Mau Nathan lupa. Tadi itu Nathan mau bilang apa? Oh, nanti pikir dulu ya, nanti sampaikan ke Memelis ya. Oke, kalau ingat tinggal langsung bilang ya. Ini ada yang angkat tangan. Kristo. Chris, itu Zoom meetingnya yang recordnya itu dikirim ke gadget dah. Yang kemarin ya sayang ya. Memelis ingat Yang kok. sekarang, Miss. Oh, yang yang sekarang. Iya. sekarang. Nah, yang sekarang iya nanti ya. Yang kemarin juga nanti Memelis kirim. Memelis belum upload ke YouTube ya semuanya karena Memelis masih sibuk bikin soal ya, bikin soal PTS. Jadi Memelis yang Zoom recording yang kemarin mulai hari Senin Memelis belum upload ke YouTube. Gitu ya Nak ya, sabar ya. Nanti Sabtu Minggu lah pasti Memelis kirim. Ya. Berdoa. Oke. Tadi itu Nathan mau bilang berdoa. Oh, Karena berdoa. sudah Nathan selesai. mau berdoa. Bukan, kayak waktu selesai kan dia Oh iya. berdoa. Oh iya, sebentar lagi kita mau bertanya dulu ya. Siapa yang mau bertanya? Bertanya dulu nanti kalau sudah waktunya sedikit lagi baru kita berdoa penutup. Yuk, ada yang mau bertanya lagi? Tidak. Mungkin? Tidak, Miss. Biasanya kalau jawab tidak itu sudah paham. Ya, benar ya. Tapi aku mau nunggu. Tapi aku nunggu sampai hari 9, sampai tanggal 19. Kenapa kalau tanggal 19? Kan mama kan aku Februari 21 kan aku ulang tahun, belum dikasih hadiah. Nanti hadiahnya mau dibawa ke tunggu Senior. hadiah. Oke. Dan hari ini Mem Elis melihat si Aldan sudah potong rambut, ganteng banget. Nah, ya, selain ganteng banget, rapi banget gitu ya sayang ya. Yang rambutnya sudah panjang, dirapikan seperti Aldan tuh. Pinter, lihat tuh. Rapi kan? Ganteng, rapi lagi. Ini rambutnya diikat nih. Diikat. Ya, Nana, oke. Sama aku juga diikat. Karena yang aneh tumbuh lagi, misalnya tumbuh rambut tumbuhnya cepat. Iya. Ya, dirapikan. Oke, disisir yang bagus. Kalau panjang ya dipotong. Itu kalau yang putra. Kalau putri rambutnya panjang ya diikat. Ya, dirapikan. Halo kalian. Rambutnya kepanjangan harus dipotong, Miss. Belum dengar suara kalian dari tadi. Hani langsung ikat rambut. Yang putri Memelis sudah kasih ikat rambut loh. Itu maksudnya supaya diikat rambutnya. Ya. Kalian, halo. Miss, aku lupa ikat rambutnya yang dikasih sama Miss. Aku lupa di mana ya. Kalian, gimana? Ini dia. Oh, sudah ikat rambut juga. Cantik banget, rapi. Sudah paham ya sayang ya tadi ya? Oh, waktunya kita sudah paham ya kalian? Oke, baik. Ya, semoga harapannya semuanya paham, semua ngerti ya. Hanya seputar bagaimana sikap kita terhadap energi dan benda-benda yang ada di sekitar kita. Itu kurang lebih bentuk soal-soal untuk tema 6 ya, tentang sumber energi gitu. Selamat belajar untuk PTS. Kita ketemu lagi besok membahas soal bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Oke, kita ketemu lagi besok. Kalau sudah selesai, yang mimpin doa, tadi Nathan mau mimpin doa? Enggak, enggak bisa berdoa. Enggak bisa berdoa di bahasa. Oh, bahasa Inggris boleh. In English boleh. Kalau gitu, kalau Nathan belum siap, nih Gebelin. Ayo Gebelin. Yuk, waktunya habis. Kayak kemarin habis. Yuk Gebelin. Nah, cepat. Gebelin nggak ada. Miss? Habis waktunya. Bye. Gebelin nggak ada. Mana dia? Oh ini. Miss? Ya.
Yuk, Gebelin. Ya, Miss.